Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman online dimanapun kapanpun kalian berada, dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajaah pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik teman-teman hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan dakwah mengenai kondisi bangsa pada saat ini. Dan kali ini saya mengambil judul mengenai memilih pemimpin yang baik untuk negara menurut Islam. Dengan mengambil beberapa literatur YouTube maupun literatur hadis dan Al-Quran. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Maulana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Manajemen Dakwah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada tahun 2024 kali ini kita akan menghadapi yang namanya tahun politik. Nah, apa itu tahun politik? Mengapa dinamakan tahun politik? Nah, tahun politik ini diadakan karena banyaknya pemilihan pemimpin untuk negara kita tercinta. Dalam istilah tahun politik bermaksud peristiwa penting yang merupakan fokus utama, yaitu politik. Sudah dari zaman dahulu istilah politik melekat pada diri seorang. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat sistem perpolitikan. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai permasalahan politik, terutama memilih pemimpin yang baik menurut Islam dan bagaimana sifat-sifat pemimpin yang harus dimiliki. Baik, dalam Al-Quran banyak sudah dijelaskan tentang sifat pemimpin, cara pemilihan pemimpin yang benar. Namun saya mengambil satu, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Nah, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin di suatu wilayah tertentu nantinya akan menjadi seorang ulil amri atau penguasa, sebagaimana yang dijelaskan tadi surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat tersebut dijelaskan muslim berkewajiban untuk menaati aturan yang dibuat oleh ulil amri atau penguasa tersebut. Baik, ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri, atau yang bisa kita mengerti sebagai pemegang kekuasaan tersebut di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quran dan Rasul sebagaimana sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 59 tersebut sudah dijelaskan bahwasanya setiap muslim wajib menaati aturan yang dibuat oleh ulil amri. Nah, kali ini dapat dicontohkan bahwa nanti saat pemilihan sebagai seorang muslim wajib memilih kriteria sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sudah dicontohkan tadi. Nah, dari kutipan ayat tersebut dapat disampaikan bahwa dalam memilih calon pemimpin
harus sesuai dengan ajaran Islam. Dan jika berbeda pendapat dalam memutuskan suatu, kembalikan lagi ke Allah dan berserahlah diri kepada Allah. Dalam bahasa biasa mungkin kita bisa menyebutnya dengan istilah istikharah, kembalikan lagi kepada Allah. Baik, dalam kutipan video yang saya ambil, yaitu yang disampaikan oleh beliau Abu Yahya, ada beberapa cara agar dapat memilih pemimpin menurut Islam. Di antaranya yang pertama yaitu memilih pemimpin yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa bagaimana pemimpin tersebut menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai dari ibadahnya, sifatnya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu memilih pemimpin yang baik dengan sesama manusia. Maksudnya bagaimana? Kita dapat memilih pemimpin yang baik dengan cara melihat kontribusinya, melihat hubungan dengan masyarakat yang dijalin oleh beliau dalam kesehariannya, dari sikap kepada orang lain, dan tidak lepas hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saja, namun juga harus dapat balance atau seimbang antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama atau masyarakat. Lalu yang ketiga, memilih atau melihat partai yang mengusung calon pemimpin tersebut. Apakah partai tersebut mengenal Allah? Apakah partai tersebut jauh dari Allah? Atau jauh dari syariat-syariat agama Islam? Nah, dalam pemilihan biarpun calon pemimpin tersebut baik, namun partai atau organisasi sangat berpengaruh bagi seorang calon tersebut. Yang mengusung baik atau tidaknya tergantung dengan organisasi tersebut. Maka dapat dipastikan pemimpin tersebut akan mendapatkan bumbu-bumbu tidak baik atau bumbu-bumbu negatif tersebut. Lalu yang keempat yaitu melepaskan kepentingan pribadi. Terkadang janji atau suatu keinginan satu kelompok politik sangat banyak, terutama giuran-giuran mengenai kepentingan pribadi. Jangan sampai saat memilih kita menjadi seorang pemilih yang tergiur atas janji-janji manis yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai kita sebagai manusia memilih kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk kelompok kita. Nah, lalu yang terakhir yang kelima yaitu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sampaikan tadi. Jikalau kita memang bingung untuk memilih calon tersebut, mungkin bisa kita kembalikan ke Allah dengan cara istikharah. Dari beberapa calon pemimpin tersebut, kita mungkin istikharahi mana yang cocok untuk menjadi pemimpin yang insya Allah menjadikan suatu negara atau suatu daerah menjadi maju. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas bagaimana cara memilih sesuai dengan ketentuan Islam, saat ini kita masuk kepada bagaimana sifat-sifat pemimpin dan siapa yang layak menjadi seorang pemimpin pada saat ini dan bagaimana cara mengimplementasikan sifat-sifat tersebut. Dalam materi ini saya mengutip kepada beliau Kiai Haji Yasin Mutahar. Nah, dalam Al-Quran surat Asy-Sajdah ayat 24 membahas tentang beberapa sifat pemimpin, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, dari ayat Al-Quran tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sifat dari pemimpin yaitu sabar. Nah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita yaitu tentang sifat pemimpin dan siapa yang layak menjadi seorang pemimpin.
Nah, sebelumnya orang yang layak menjadi pemimpin yakni orang yang sudah menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat Al-Quran di atas Allah menyebutkan sifat dan kewajiban seorang pemimpin, yakni pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membawa kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyeru kepada Islam yang memerintahkan kebaikan, dan pemimpin selalu mencegah masyarakat kepada kemungkaran atau kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai jiwa dakwah dan orang yang menjadikan dakwah sebagai tugasnya. Karena seorang pemimpin salah satu tugasnya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dengan kepemimpinan dan dakwah dengan kekuasaan. Cara tersebut adalah cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Lalu bagaimana calon pemimpin yang layak dianggap seorang pemimpin? Nah, terdapat dua sifat calon pemimpin yang layak dijadikan pemimpin, yaitu yang satu tadi yaitu sabar. Sudah dijelaskan pada surat Asy-Sajdah ayat 24 dan hadis riwayat Bukhari nomor 1469 yang berbunyi, barang siapa yang berusaha menjadi diri maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup maka Allah mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha bersabar maka Allah akan menjadikannya biasa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran. Nah, seorang pemimpin sifatnya yang pertama yaitu sabar. Sudah beberapa literatur yang mengatakan seorang pemimpin harus mempunyai sifat sabar yang utama, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga sabar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin. Lalu yang kedua yaitu seorang pemimpin adalah seorang yang meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang meyakini kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran, orang yang tidak meragukan Al-Quran. Nah, jadi yang kedua yaitu seorang pemimpin adalah seorang yang meyakini ayat-ayat Allah, meyakini kebenaran agama Islam, dan tidak meragukan apapun tentang Islam. Lalu satu lagi, mereka yang mempercayai bahwa ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, berikut adalah beberapa sifat dari seorang pemimpin. Nah, diharapkan teman-teman semua setelah mendengarkan atau berbagi cerita mengenai sifat-sifat seorang pemimpin, teman-teman semua dapat mengimplementasikan sifat-sifat pemimpin, yaitu sabar, dan pemimpin itu meyakini semua tentang ayat-ayat Allah dan agama Allah dan Rasulullah. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dua materi. Yang pertama yaitu cara memilih, karena kita berada dalam fase tahun 2024, di mana tahun itu adalah dijuluki sebagai tahun politik karena banyak-banyak kita akan memilih seorang pemimpin. Lalu yang kedua yaitu sifat-sifat pemimpin yang bisa digunakan teman-teman untuk sebagai tolak ukur saat memilih calon-calon pemimpin. Nah, jadi seorang pemimpin yang layak dianggap seorang pemimpin adalah seorang yang bersabar dan meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak meragukan atau menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga materi atau sharing kita bisa menambah wawasan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, dan harapan saya semoga materi ini dapat menginspirasi atau teman-teman bisa mengimplementasikan pada saat memilih calon-calon pemimpin masa depan. Ingat, pilihlah calon-calon pemimpin masa depan dengan tolak ukur Al-Quran, hadis, atau dengan anjuran dari Allah, agama, dan Rasulullah. Baik, akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.